Bapak Ibu bisa lihat saya? Ya. Shalom. Shalom. Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini di dalam hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus kita akan menggumuli bersama tema menjadi satu melalui kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, terkait dengan tema ini kita perbedaan usia, kayak karena perbedaan jenis kesukaan, karena perbedaan misalnya cara pandang. Mungkin juga saat ini ada yang kaget, kenapa gaya Karawaci musiknya kayak gini? Saya biasanya suka pakai piano aja. Nah, itu juga perbedaan kesukaan musik, perbedaan jenis dan juga aransemen musik itu juga membuat kita seringkali tidak bisa satu. Padahal seharusnya kita itu satu. Seperti tutup dan gelas. Jadi satu. Ada tutup, ada gelasnya. Satu, meskipun beda bentuknya. Kebayang kalau gelas segini, tutupnya segini, minumnya sangat sedikit. Tetapi ada gelas yang bentuknya lebih besar, ada yang bentuknya lebih kecil. Juga ada yang namanya centong. Untuk Bapak Ibu mengambil nasi. Walaupun waktu kecil si centong sering kali mendarat di kepala saya. Centong ini untuk ambil nasi harus, bukan untuk kita kepala. Ada sendok. Sendok itu fungsinya meskipun dia lebih keras, dia fungsinya mirip-mirip dengan centong. Tetapi demikian tetap berbeda. Walaupun berbeda, tetap sendok dan centong memiliki fungsi untuk menghidangkan makanan. Ada lagi. Tajam ini Bapak Ibu. Seringkali hidup kita itu seperti garpu dan sendok. Harusnya kita itu saling melengkapi supaya si pemegang sendok dan garpu ini kenyang. Tapi yang terjadi adalah kita sering yang satu merasa besar, ngotok-ngotok yang kecil. Yang satu merasa tajam, nusuk-nusuk. Betul? Seringkali kayak gitu. Kita menjumpai hidup kita itu tidak sesuai dengan fungsinya. Santai, masih ada lagi. Nah, minum Bapak Ibu. Meskipun kita bisa minum dari gelas langsung, tetapi ada yang suka menggunakan sedotan. Katanya kalau bayi belum bisa ngomong, harus minum pakai sedotan supaya dia lebih cepat bisa ngomong. Penelitian itu. Ada lagi Bapak Ibu. Nah, gelas Bapak Ibu. Gelas kecil. Ini fungsinya mana? Parket nih. Fungsinya buat rapat ya, bro. Buat rapat parket di pastori. Isinya beda soalnya. Ada lagi. Paling bahaya nih Bapak Ibu. Pisau. Fungsinya untuk memotong-motong, ngerajang kalau bahasa Jermannya. Rajang, ya. Nah, apapun ini semua ada fungsinya. Dan selanjutnya boleh fungsi dari ini semua alat-alat dapur, masih banyak yang lain lagi. Sudah habis ini. Semuanya untuk menyajikan sajian makanan yang istimewa. Bukan untuk ngetok kepala, bukan untuk nusuk orang, bukan untuk menyakiti orang lain, tetapi untuk menyajikan hal atau makanan atau sajian yang istimewa. Itu adalah fungsi dari alat-alat yang tadi saya bawa. Jadi di dalam kehidupan kita itu punya banyak hal. Kita punya banyak potensi. Para pemusik yang ada. Mereka itu punya banyak potensi. Fungsinya mereka adalah menyajikan musik yang bagus untuk kemuliaan Tuhan. Dan di sana di belakang
juga di tim-tim yang ada, fungsinya ada multimedia, ada floor director, ada multimedia, ada soundman, ada yang lain-lain. Terus kemudian ada juga panitia, fungsinya untuk menyajikan sebuah ibadah yang bagus. Semuanya harus koordinasi, semuanya harus kerjasama supaya ibadah menjadi bagus. Seperti kita menggunakan alat-alat dapur, semuanya dipakai untuk memuliakan Tuhan melalui makanan, melalui musik, melalui ibadah yang bagus. Slide selanjutnya, di sini kita juga belajar tentang bahwasanya murid-murid Tuhan Yesus juga adalah orang-orang yang berbeda. Mereka memiliki banyak perbedaan. Mereka memiliki banyak keunikan. Ada Lukas, sang tabib yang pintar. Ada Yakobus yang punya perahu. Ada Petrus yang teliti, keras kepala. Dan juga ada Yohanes yang penuh dengan kasih. Semuanya memiliki keunikan masing-masing. Tetapi semuanya memiliki kesamaan. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, satu kesamaan dari apa yang berbeda-beda dalam kehidupan mereka adalah satu, yaitu kesamaan mereka adalah untuk mewartakan keselamatan. Tuhan Yesus mengajak para murid untuk mengingatkan orang yang berdosa, membawa mereka dalam pertobatan. Itu adalah tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia, dan tugas itu adalah tugas yang tidak mudah. Oleh karena itu Tuhan Yesus menjanjikan Roh yang akan turun di dalam diri para murid, yang nanti 10 hari lagi kita akan rayakan dalam hari Roh Kudus. Roh Kudus turun hingga tinggal bersama dan berkarya bersama dengan para murid. Bapak Ibu jangan bayangkan bahwa yang para murid itu hanya yang 12. Memang 12 yang tercatat. Tapi para murid setidaknya itu ada 100-an yang selalu ikut Tuhan Yesus kemana-mana. Tetapi yang dari awal sampai akhir mengikut Tuhan Yesus, dari awal baptisan Yohanes sampai pada Tuhan Yesus naik ke surga, memang tidak sebanyak itu yang terus ikut. Salah satunya yang boleh terus ikut adalah siapa kakak-kakak sekolah yang terpilih mengajikan Yudas? Ya, Matias ini adalah salah satu dari banyak murid yang lain yang selalu mengikuti Tuhan Yesus. Dan mereka semua berbeda-beda. Mereka semua memiliki potensi masing-masing. Dan itu digunakan untuk memuliakan. Dan kita pun sama. Di sini ada anak-anak sekolah, ada anak kuliah, ada yang belum sekolah, ada yang sudah mulai selesai kuliah, ada yang profesinya dokter, ada yang perawat, ada yang ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, macam-macam. Dan dari itu semua pertanyaan, apakah kita juga sudah mengamini bahwa kita ini diutus untuk bersaksi, bahwa apa yang kita katakan, yang kita sampaikan adalah tentang kesaksian terkait dengan Kristus yang ada dalam diri kita? Atau selama ini kita jadi seperti Gaku yang tugasnya itu untuk menyolok bakso, tetapi malah dia nyolok sendok, atau malah memecahkan piring. Seharusnya kita membawa damai sejahtera karena Tuhan Yesus Kristus adalah membawa damai sejahtera, ataukah kita malah justru jadi pemecah belah? Oleh karena itu, pengutusan yang Tuhan berikan pada kita, pada para murid dan pada kita semua, harus pertama itu kita berikan respon. Respon yang pertama adalah slide selanjutnya, kita harus menerima kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, bahwa Dia adalah Allah. Itu harus kita terima. Seringkali kita, karena ada begitu banyak orang di sekeliling kita itu yang mengatakan,
menyembah tiga Tuhan, Tuhan Allah, Tuhan manusia dan sebagainya. Akhirnya kita pun galau. Dan seharusnya kita tidak boleh galau terkait iman kepada Yesus Kristus. Bahwa Tuhan Yesus itu bangkit, bahwa dia naik ke surga itu harus kita terima di dalam hidup. Seperti itu juga kita menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Banyak perbedaan dan semuanya harus kita terima dengan cinta kasih. Menerima bahwa kita diutus juga untuk menjadi saksi, dan saksi yang diutus itu kita semua adalah orang-orang lemah, dan itu pun harus kita terima. Bahwa seringkali mulut kita itu yang tajam bukan untuk menajamkan sebuah hal untuk dibahas dengan baik, tetapi justru untuk menusuk teman kanan kiri. Seringkali kita menjumpai diri kita itu punya kekuatan yang besar, tapi kekuatan itu tidak kita pakai untuk menolong sesama kita, melainkan kita pakai untuk menyakiti sesama kita, pasangan, anak, atau bahkan kita lemah. Dan karena kita lemah, kita juga harus menerima bahwa kita butuh kuasa Allah dalam hidup. Kita harus terus mengandalkan firman Tuhan, mengandalkan kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri. Menerima bahwa kita adalah utusan Tuhan. Kita adalah yang lemah dan butuh kuasa, dan kita memiliki Allah yang itu yang pertama. Yang kedua, respon kita adalah sembah sujud. Sembah sujud seperti yang ada di Alkitab kita di ayat 51 dan 52. Mereka sujud menyembah Dia. Dalam bahasa Yunani, proskuneo, menyembah. Perkataannya disebut dengan sujud menyembah, itu bisa berarti menyembah, memuja, berlutut, membungkukkan diri, atau mungkin mengatakan sesuatu yang orang lain tidak tahu, tapi orang lain mungkin mendengar. Memuja dalam perkataan maupun dalam tindakan. Sehingga ketika kita merespon ini, perutusan Tuhan ini, kita harus meresponnya dengan seluruh aspek kehidupan kita. Tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita, pengetahuan kita, talenta kita, semuanya harus kita pakai untuk memuliakan Allah. Sudahkah dalam kehidupan kita, di keluarga kita, di tempat kita bekerja, tempat kita sekolah, di jalan, sudahkah kita memuliakan Allah? Atau seringkali kita hanya memuliakan diri kita sendiri? Yang penting saya lega kalau sudah ngomongnya dengan cara yang tidak enak sekali itu, yang penting saya lega. Pertanyaannya, orang yang kita ajak ngomong itu menerima atau malah kesakitan? Karena apa? Tugas kita adalah sembah sujud, jadi berarti kita menundukkan diri di hadapan Allah. Kita jadi ada tinggal di dalam bayang-bayang Kristus. Kemanapun kita ada, kita harus menghadirkan Kristus. Perkataan kita itu harus menghadirkan Kristus. Jadi setiap orang yang berjumpa dengan kita, mendengar perkataan kita, mereka mendengar suara Tuhan. Tindakan kita, kebijakan-kebijakan kita, apakah kita juga melakukan itu, dan orang lain kemudian melihat Kristus, pengikut Kristus ini. Atau justru ketika kita berbicara, ketika kita bertindak, ketika kita bereaksi, mereka melihat sisi yang lain. Perilakunya terus setan. Kayak dengit. Tahu dengit?
Katanya anak Tuhan, tapi kok kata-katanya kata-kata jadi menakut-nakut. Malah justru membuat kita galau, gelisah, tidak ada damai sejahtera. Berarti kalau itu yang terjadi, kita belum menyembah dan belum bersujud. Berarti kita masih membabitkan diri kita sendiri dan Tuhan kita tinggal di. Respon yang ketiga, slide. Ya, itu saya salahkan. Ya, respon ketiga adalah respon pertama tadi kita terima, yang kedua simpati, yang ketiga adalah layani. Seperti para murid melayani Tuhan. Pada saat kita membaca Injil yang Lukas yang kita baca tadi, maka kita bisa mendapati bahwa pada saat itu mereka belum, Roh Kudus belum hadir dalam diri mereka. Tetapi yang terjadi apa? Di ayat 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Roh Kudus belum ada. Orang-orang di sekeliling mereka itu masih seperti singa yang terus mengintai mereka. Tetapi yang terjadi, mereka tetap bersaksi. Bahkan di tempat di mana para petinggi bait Allah itu hadir dan terus tinggal di bait Allah, mereka bersaksi tentang kebaikan, tentang pertobatan, tentang keselamatan yang Tuhan. Jadi kesaksian kita, pelayanan kita ini jangan nunggu kalau nanti ya saya pelayanan kalau nanti saya sudah pensiun. Ini alasan kalau sudah pensiun saya mau pelayanan. Atau ketika saya sudah sehat, saya baru pelayanan. Banyak orang yang walaupun sakit mereka tetap bisa melayani. Saya selalu menasihati bagi yang sakit, tidak bisa melayani di gereja tidak apa. Yang penting sisihkan waktu untuk melayani Tuhan di rumah. Keluarga kita yang nyebelin, yang bosenin, yang perkataannya seenak juga mereka sendiri. Juga orang-orang yang kita baca di warta nama-namanya, yang sakit mereka juga butuh kekuatan. Apalagi kita sekarang bisa pegang WA, kita punya Instagram, punya Facebook, walaupun sakit tetap berikan kesaksian. Itu adalah pelayanan dan para murid melakukan. Walaupun mereka belum, Roh Kudus belum hadir dalam diri mereka, mereka tetap melayani Tuhan. Itu yang dilakukan oleh murid. Semua adalah satu. Tidak semuanya harus melayani di atas altar, harus jadi singer, harus jadi PNJ, harus jadi pemusik, atau pendeta, atau penatua. Tidak harus semuanya. Bisa melayani di belakang, ada media. Kalau tidak mau ada di situ, bikin, membuat PowerPoint. Bapak Ibu, semua yang ditayangkan di sini itu ada yang dibuat ya. Mereka memang mau ada di belakang pelayanan, tapi mereka tetap melayani. Ada juga tim doa yang terus mendoakan, itu juga pelayanan. Ada juga Bapak Ibu, kalau kita persembahan dan sebagainya, siapa yang mau sembahan itu? Bendahara sendirian, bendahara yang akan dibuat. Maka bendahara dibantu oleh ibu kami untuk menyusun semua. Itu ladang-ladang pelayanan. Bapak Ibu mungkin tanya, kok saya baru tahu ya? Makanya pelayanan. Makanya itu bersedia. Tahu dapurnya pelayanan di daerah Rawaji. Pelayanan, meskipun ada ancaman kematian sekalipun seperti para murid tetap melayani. Karena mereka tahu yang mereka layani adalah Tuhan. Ketika memberikan yang terbaik kepada Tuhan Sang Pemberi kehidupan, maka hidup mereka akan baik-baik saja. Mereka tidak bersandar pada apapun, tetapi mereka bersandar pada Tuhan.
3 hal. Apa tadi? Terima, sembah, sujud, dan layani. Saya singkat begitu. Slide selanjutnya, Trisel. Tadinya saya mau singkat jadi Sela. Aku akan maksa. Akhirnya saya singkat jadi Trisela. Trisela itu terima, sembah, dan layani. Ini adalah bentuk kesatuan kita di dalam merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita semua mari terima anugerah Tuhan, terima keselamatan dari Tuhan, terima firman Tuhan, dan kemudian kita sembah Tuhan, sujud di hadapan Tuhan, dan melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita menjadi umat yang terus mau menerima firman Tuhan, sujud kepada Tuhan, dan melayani Tuhan. Amin.